hari ini kan juga banyak yang nanya ke Dewi, Mbak, gimana nih? Kita belum dikasih, kita belum punya anak. Gimana nasihatnya? Masya Allah. Visi kita tuh adalah mendampingi kefitrahan perempuan. Kita pengen kembali menggaungkan bahwa hamil dan lahiran ini fitrah loh, bukan perjalanan penyakit. Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what does it take to be a game changer? Sosoknya dikenal sebagai pelopor, pejuang fitrah. Keyakinan dan kesabarannya dalam mendampingi para wanita untuk melahirkan sesuai dengan fitrahnya sungguh luar biasa. Tidak heran jika banyak wanita yang merasa sangat terbantu dengan kehadirannya. Sungguh tak sabar untuk kalian mengenalnya. Please meet my next guest, Bidan Amel. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, bidan yang lahirin kamu. Silakan Bidan Amel, Masya Allah. Masya Allah. Pasti semuanya bertanya, kenapa ada bayi di sini? Kenapa? Ini bayi istimewa. Masya Allah. Lahirnya bener nggak sih? 4,2 kilo. Yes, betul. Luar biasa. Dan normal. Alhamdulillah. Tahu nggak? Aku sebenarnya tuh sangat iri dengan 3 profesi. Yang pertama adalah orang yang melahirkan, maksudnya membantu orang untuk melahirkan kehidupan ke dalam dunia. Yang kedua adalah guru, karena dia yang mendidik manusia untuk bisa berjuang di dunia. Terus yang ketiga adalah pengurus jenazah. Masya Allah. Karena itu pahalanya Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, Dewi mau nanya, apa yang membuat mau jadi seorang bidan? Ya, nah, ini mimpinya berawal dari mana nih? Mimpinya berawal dari mana ya? Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Tadi irinya karena kebaikan ya, karena pengen dapat pahala ya. Pahalanya besar banget. Mudah-mudahan nih, karena kan yang namanya kita bekerja luar biasa ya. Tidak melulu pada akhirnya kita berada dalam jalan kebenaran. Jadi kalau ditanya mulai maunya dari mana tuh sebenarnya awalnya ya nggak mau lah ya. Maksudnya kan karena saat lulus SMA sekolah kebidanan itu bukan berawal dari pengen jadi bidan nih terus sekolah kebidanan tuh enggak sebenarnya. Berarti dipaksa dulu? Enggak dipaksa juga. Tapi karena itu satu-satunya saat itu ya universitas negeri yang masih buka pendaftarannya. Jadi kayak ya memang berjalan begitu aja. Tapi kemudian ketika kita sudah menyelami gitu ya kuliah, lalu kemudian banyak kan semasa kuliah banyak praktek, lalu kemudian bekerja. Nah itu dapat Masya Allah gitu ya, dapat banget feel-nya bahwa ternyata ini tuh pekerjaan yang menyenangkan gitu. Buat saya menyenangkan. Maka pernah ada teman saya sampai bilang gini, ibaratnya ngomong gini, lu tuh ya satu-satunya temen yang begitu lulus gitu, tuh seneng tetap berada stay on the track pada bidan gitu sampai sekarang nih kan udah 17 tahun nih ya dari lulus sekolah nih ya tahun 2005 gitu. Ya karena entah kenapa setiap ada pasien yang ibu-ibu yang kita dampingin terus kemudian tuh anaknya tumbuh sehat, ibunya punya positive experiences saat lahiran gitu. Itu tuh bikin ibaratnya kebayar lah gitu dengan apa semua yang kita udah lakuin tuh kayak kebayar aja gitu. Apalagi sampai ketemu lagi nanti dia hamil lagi, punya anak lagi kan gitu. Enaknya jadi bidan kan gitu ya, bisa repeat order. Jadi bisa kemudian hamil lagi, imunisasi, terus nanti hamil bahkan sampai anaknya tuh nanti menikah dan mau punya cucu tuh sampai kesampean sama kita lagi. Nah itu pernah ada kejadian? Pernah. Karena kan memang karena saya 17 tahun jadi belum terlalu banyak ya. Jadi tapi itu luar biasa rasanya melihat mereka tumbuh dalam kepositifan dalam saat mengalami persalinan, siklus hidup kan sebenarnya itu. Yang namanya hamil, lahiran, nyusuin gitu. Itu siklus hidup yang memang sejatinya alamiah gitu ya. Memang alamiahnya seperti itu, sudah sunatullah. Maka itu buat saya luar biasa gitu. Itu nggak kebayar lah pokoknya. Masya Allah. Gitu. Makasih sekali lagi ya karena udah mau datang. Kemarin habis ketemu Dena. Terus hari ini kan juga bertemu dengan Baby Fatah. Ada di sini. Baru kemarin kayaknya 1 bulan habis ngelahirin. Aku dengar banyak cerita tentang pengalaman mereka dengan Cikal Mulia. Cikal Mulia. Klinik Cikal Mulia yang
kebidanan yang sangat membantu sekali proses mereka dalam melahirkan. Sedangkan Dewi kan belum hamil ya, jadi nggak tahu. Tapi I'm hearing a lot of positive responses yang bahkan di IG mau hamil lagi, ya itu mau order lagi, Ini gimana sih ceritanya? Tapi sebelumnya Dewi mau nanya, tentunya orang yang hamil itu pasti mau punya anak, ya kan? Nawaitunya mau punya anak. Ada nggak sih esensi lain selain mau punya anak? Harusnya kita meluruskan niat kita itu sebenarnya mau ngapain sih? Benar. Jadi Masya Allah ya, orang selama ini gitu ya menganggap bahwa udah hamil gitu ya, punya anak. Kalau sudah nikah ya ada kemungkinan hamil. Terus kalau udah hamil ya lahiran, langsung aja gitu kemungkinan asuh anak dan seterusnya gitu. Dan itu seterusnya berjalan seperti itu. Tapi ternyata kita lihat makin kesini gitu ya, esensi lahiran ini tuh hilang seiring dengan perkembangan zaman. Zaman dulu gitu ya, ibu-ibu kita itu kan minim sekali teknologi ya seperti zaman sekarang. Mereka begitu lahiran tuh nggak bisa dengan serta-merta kesakitan terus minta, oh udah deh operasi aja gitu kan. Rumah sakit jauh misalnya gitu ya. Lo kemudian tenaga dokter mungkin masih jarang dan yang lain-lain. Pada akhirnya mereka apa? Tetap berjuang untuk tetap melahirkan secara fitrahnya lahir normal. Nah, ini sangat pengaruh dengan zaman yang sekarang nih. Sekarang banyak banget Mbak Dewi yang kita tuh 17 tahun jadi bidan nggak kurang dari 2000 Kak. 2000 lah ngedampingin ibu-ibu melahirkan ya gitu. Nah, itu nggak sedikit ketika mereka merasa kesakitan saat bersalin gitu ya, insecure di usia-usia menjelang lahiran. Itu membuat mereka gak sedikit juga kayak ya udahlah ya, sesar aja misalnya atau lahiran cari gampang gitu ya. Tapi semua itu ketika kita tahu bahwa sejatinya kita menjalankan kehamilan dan persalinan ini itu adalah bagian bentuk takwanya kita kepada Allah gitu ya. Karena gini, ketika kita bilang oh kita yakin nih, kita berasyhadu Allah gitu ya, kita bersyahadat bahwa Allah itu Tuhan kita, maka seharusnya juga kita tuh yakin bahwa kalau Allah tuh pencipta kita, berarti tuh Allah pengatur juga kan gitu. Maka lahir normal itu bukan cuma sekedar melahirkan ya udah gitu lebih baik secara ilmu dan yang lain-lain, tapi ada konteks takwa di situ. Kenapa sih pengen lahir normal? Ya karena pengen taat nih sama Allah. Bayangin deh kalau orang udah kayak pengen taat gitu sama Allah gitu ya. Kebayang gak sih apapun yang hambatan tuh ya pengen taat sama Allah gitu. Nah itu sih sebenarnya niat yang paling pertama harus diluruskan di banyak perempuan sehingga punya, kalau bahasanya punya keteguhan hati, punya keistiqomahan untuk tetap stay on fitrah gitu. Stay on track. Bener, makanya kenapa kita visi kita tuh adalah mendampingi kefitrahan perempuan. Kita pengen kembali menggaungkan bahwa hamil dan lahiran ini fitrah loh, bukan perjalanan penyakit. Nah itu yang sekarang tuh hilang, merasa bahwa kalau hamil dan lahiran tuh udah kayak sesuatu yang harus gimana horor gitu. Betul, horor. benar. Mindsetnya sekarang apalagi lihat darah dikit atau sakit yang berlebihan terus katanya udah suntik aja selesai semua masalah. Kalau sekarang nih andaikan aku adalah pasien, enggak, aku maunya sesar aja karena aku nggak mau sakit. Apa yang akan sampaikan ke aku? Pasti yang pertama kali selalu bilang niatnya hamil dan lahiran gitu ya. Ketika kita sudah makanya niat hamil dan lahiran tuh sebenarnya bukan dari pas saat menikah sih. Tapi sebelum menikah. Bahkan kalau kita belajar dari kisah bagaimana kedua orang tua Salahuddin Al-Ayyubi ya, ketika mau milih pasangan aja tuh udah visioner gitu ya. Ya harusnya tuh kita ketika punya anak ya harus sevisioner itu juga gitu. Kenapa? Oh jelas gitu. Ketika kita cuma menganggap lahiran itu sakit, itu makanya akan jadi beban. Oh ya udah. Makanya kita nggak heran ya kalau sekarang banyak pemikiran orang child free misalnya. Yes. Gitu kan? Betul. Itu kan udah Masya Allah ya, dan diaminkan oleh banyak anak muda sekarang gitu. Padahal dia tidak tahu bahwa gitu ya, ketika kenormalan ini, kefitrahan ini dipertahankan ya.
misalnya kayak hamil di luar negeri itu banyak sekali orang yang berbondong-bondong pengen natural birth. Orang pengen natural. Karena kenapa? Karena mereka pakai basis keilmuan, evidence based, bukti ilmiah. Oh, ternyata kalau lahir normal, mikrobiom yang hidup aja beda nih antara orang yang lahirnya lewat jalan lahir dengan sesar misalnya gitu ya. Maka kalau mereka dengan basis keilmuan, harusnya kita dengan basis akidah, kita tuh nggak perlu tahu dulu manfaat itu. Modalnya taat aja sama Allah. Ketika kita dapat bonus-bonus itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri kan gitu. Nah artinya ketika tadi kita tuh bagaimana orang biar nggak sakit, kita sadari yang namanya sakit saat bersalin itu adalah sunatullah. Ingat sunatullah adalah segala sesuatu yang sudah Allah atur. Maka ketika kita menghilangkan itu, maka kemungkinannya cuma dua, Mbak Dewi. Kita kehilangan maslahat, hakikat maslahat yang Allah simpan ketika kita bertahan dengan sunatullah itu, atau bahkan kita akan mendapatkan kemudorotan yang kita nggak terbayang itu apa. Gitu. Jadi itu kalimat Allah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak. Jadi kalau ada lahiran nggak sakit, itu sama saja kita melanggar sunatullah. Sampai ke situ gitu konsep lahiran itu sebenarnya. Berarti harusnya nikmatin sakit itu. Betul. Karena ada manfaat yang Allah kasih. Bener. Dan ini juga Dewi pernah dengar ya, ini kan jihadnya seorang wanita. Digugurkan semua dosanya. Masya Allah. Itu benar ya? Masya Allah. Sekarang ini Mbak Dewi, kalau tadi kita udah meluruskan niat ini tuh untuk karena taat, karena taat sama Allah, karena pengen beribadah. Ya kita sama aja, misalnya kita kenapa-napa saat bersalin, ya kita sama aja kenapa-napa saat beribadah. Kan tadi niatnya pengen taat nih, lahir normal tuh pengen taat gitu sama Allah. Karena yakin pengaturan Allah tuh adalah pengaturan yang terbaik gitu. Kebayang gak sih? Sama aja kita lagi ngejalanin suatu ibadah, terus kemudian kita tuh kita kemudian jihad gitu kan. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan adalah kenapa sekarang ingin menghilangkan rasa sakit? Padahal kalau kita tahu rasa sakit itu adalah sunatullah, maka sikap kita sebagai seorang muslim sudah pasti terhadap ketetapan Allah tuh cuma dua pilihannya. Apa itu? Satu, kalau kita anggap ini sebuah ujian, maka kita bersabar. Bersabar sama mulusnya. Kalau nganggap ini cobaan, aduh kok sakit banget, ya bersabar. Atau yang kedua, kita anggap ini sebagai nikmat, maka kita bersyukur. Ada nggak Bu? Apa? Ya Allah nikmat banget lahiran ini. Bukan 9 enak banget. Ada nggak? Selama ini ada nggak? Kalau saat mulusnya sih nggak ada ya. Tapi berarti oke, kita fokus ke satu ya. Poin satu. Sabar. Tapi kalau ketika sudah tahu gitu ya, bahwa kemudian tuh banyak, bahkan ada film Microbiome Birth gitu. Jadi video itu menggambarkan betapa mikrobioma orang yang lahir normal itu pertama kali yang di tubuh kita tuh ditentukan dari proses lahiran sama menyusui. Itu mikrobioma yang hidup di tubuh kita itu pertama berasal tuh dari proses itu. Kebayang nggak tuh? Allah kasih simpen yang sedetail gitu manfaatnya gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu tuh. Bener. Dulu kita nggak tahu kan bahwa manfaat itu. Kita taat aja udah pengen lahir normal. Kalaupun sekarang ternyata ada keilmuan yang menerangkan itu, apa sikap kita? Bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin dikasih kesempatan lahir normal. Jadi dapat manfaat itu bayi saya pun mendapat manfaatnya gitu. Maka kalau lagi kontraksi mah ya nggak 1-2 juga gitu ya. Kalau lagi kontraksi itu kayak pengennya udahan aja gitu. Nah iya, banyak berarti sering dengar Bun udah selesai. Bener. Pernah ada yang bilang udah mati aja. Banyak itu mah. Yang paling lucu apa yang paling lucu ya waktu itu ya. Jadi dia saking mulesnya tuh lama banget. Beliau nih sudah 41 minggu lah ya lahiran. Jadi kan tahu sendiri lah ya 41 minggu udah banyak tekanan dari kanan kiri. Udah mau 10 bulan belum lahiran gitu ya. Lalu kemudian ketika alhamdulillah dikasih kontraksi lama pula gitu prosesnya gitu ya. Yang orang bisa sehari 2 hari nih sampai 3 hari di klinik gitu ya. Kebayang dong sakitnya kayak apa? Nggak kebayang. Stresnya nggak kebayang ya. Kebayang. Nah jadi yang lucu tuh ketika sudah hampir di pembukaan lengkap malah kan memang sakitnya mungkin lebih terasa ya. Beliau tuh manggil suaminya terus bilang, Mas tolong Mas ambil duit di ATM bayar utang saya ke ibu itu gitu ya. Terus dia tuh kayak kita ngerti ini
berasa kayak mau. Nah, itu tuh buat kita. Tapi sekarang jadi lucu gitu ketika kita ketemu terus kita, Mbak, kamu inget gak sih waktu itu? Ya malu banget ya aku ya gitu. Nah, jadi ya luar biasa gitu, kejadian lucu itu kemudian jadi lucu ketika sudah lewat. Saat itunya mungkin kita ada lagi yang sampai udah keluar pintu klinik. Itu karena dia bilang ini, aku tuh nggak kuat, aku mau dirujuk aja. Terus kita bilang ini, kamu ngomong begini aja gagah banget, masa ngomong nggak kuat? Kalau nggak kuat ya pingsan baru kita rujuk, kita bilang gitu ya. Nah akhirnya Masya Allah gitu ya, ketika sampai depan pintu, lagi megang tuas pintu tuh, dia datanglah kontraksi yang kuat. Akhirnya dia tersungkur tuh karena nahan sakitnya. Terus kemudian kita bilang ini, Mbak, mungkin ini sudah pembukaan lengkap justru gitu. Kamu nggak mau balik lagi dulu kita periksa gitu kan. Terus kira, aduh kok saya pengen ngeden, ayo. Dan akhirnya jadi lahir gitu ya. Jadi tuh kayak gitu-gitu tuh buat kita belajar banget gitu, bahwa ternyata yang sabar tuh harus sabar tuh bukan cuma ibunya yang lahiran sebenarnya. Bidan, pendamping, bahkan kadang keluarga tuh harusnya lebih sabar ya. Karena kan nunggu nggak pakai mules. Harusnya gitu ya. Cuma kan kadang-kadang yang suka gatel nih, kadang-kadang nih yang tim horenya nih ini. Bu Bidan, ini nggak dicepetin aja gitu ya. Bu Bidan ini kesian loh dia gitu ya. Itu suka kayak gitu. Makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu, ikhtiar terbaik saat bersalin tidak lain tidak bukan hanyalah sabar. Itu ikhtiar terbaik saat bersalin. Masya Allah, sabar. Itu paling susah. Kan tadi belum bisa menjadikan ini nikmat kan, terus bersyukur ya udah sabar. Tapi penasaran ya pernah nggak berarti ada kasus di mana memang kondisi ibu dan anak udah di titik udah nggak bisa ngapa-ngapain? Solutionnya tuh apa? Tentunya kita bidan kan memang ada batasan kompetensi ya, namanya batasan kompetensi. Nah, disinilah kita meyakini. Jadi konsep yang saya bawa dalam klinik adalah konsep unlogic birth, Mbak Dewi. Di mana maksudnya unlogic birth itu adalah kita meyakini bahwa yang namanya proses bersalin itu sangat intuitif. Sama seperti saat bayi menyusu. Bayi Mbak ketika lahir ke dunia itu nggak pernah di dalam rahim diajarin caranya ngenyot puting susu. Tapi bagaimana ketika dia lahir kemudian bisa? Dari mana? Nah, dari mana? Lalu kemudian bayi ketika lahir tidak pernah di alam rahim diajarkan cara mengeden buat mengeluarkan pup. Betul. Tapi bagaimana dia kemudian bisa? Pernah nggak ngeliat anak berapa hari gitu kalau lagi pengen pup tuh mukanya tuh gitu ya? Merah gitu langsung. Ngajarin gitu kan nggak ada. Lahiran tuh seperti itu. Kemampuannya diberikan sang pencipta, itulah intuitif. Kemampuannya diberikan sang pencipta, ketika ada intervensi mengganggu, maka prosesnya akan terganggu. Itu yang namanya proses intuitif. Maka kita selalu bilang, kalau sama nemenin ibu-ibu yang lahiran tuh, entar ngedennya gimana nih Om? Gak usah mikir, ikutin aja hasratnya gitu ya, koneksiin gitu. Karena kita yakin ketika perempuan dalam fase yang sudah pengen bayi ini keluar, itu memang otak primitif yang bekerja. Subconsciously you already udah it's in the DNA ya. Udah tahu sebenarnya. Gak diajarkan. Sangat menarik sekali. Karena hari ini kan banyak metode-metode tertentu ya. Banyak banget. Bahkan ada yang breathing, latihan pernafasan itu nggak perlu. Jadi latihan pernafasan itu bukan keperluan ketika ketika menghadapi kontraksi tentu kita tetap harus kontrol nafas. Menghadapi kontraksi, ingat ketika kontraksi bayi itu sedang terjepit ya, terjepit dengan kontraksi, maka kita perlu kontrol diri. Tapi ketika proses mengedannya itu sendiri ya, proses mengedannya itu sendiri adalah koneksi antara ibu dan bayi. Dan itu nggak sama setiap orang, Mbak Dewi. Jadi di klinik nih ada yang lahirannya merangkak, ada yang jongkok, bahkan berdiri pun ada gitu ya. Ada yang satu kakinya naik ke tangga misalnya. Nah itu apapun yang nyaman untuk ibunya berarti. Betul, karena kita selalu bilang di mana posisi kamu merasakan di situ ada dorongan ingin meneran yang kuat, disitulah posisi yang
paling efektif untuk meneran. Wow, bisa jadi aku akrobat nanti. Tentunya segaris dengan gaya gravitasi dong. Kalau akrobat ke atas. Ya ampun. Iya. Berarti Asal jangan headstand ya. Ntar kebalik keluar ke atas gimana itu. berarti bedanya kita harus akrobat. Bener. Nah itu bener. Kenapa kita kalau dipikir-pikir, kenapa kita mau segitunya, Mbak? Kalau pasien itu ibu itu jongkok, Mbak, itu tuh kita sampai melantai gitu bidan tuh, sampai melantai gitu kan. Nah, coba kalau dipikir-pikir, kenapa kita mau sampai segitunya? Karena ini sebenarnya isyarat dalam Qur'annya udah ada, Mbak. Gimana coba? Nah, jadi di surat Maryam itu Allah mengisahkan bagaimana Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa. Lalu di situ dalam surat Maryam itu Allah hadirkan malaikat Jibril. Betul. Ya, lalu kemudian ingat kalimat firman Allahnya bahwa lalu dia menyeru dari tempat yang rendah. Itu kan menurut ahli mufasir tuh dari lembah yang rendah gitu ya. Lalu apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah janganlah engkau bersedih hati, gitu ya. Kita tuh melihat, oh pendampingan tuh harusnya kayak gitu. I'm seeing it from a different point of view now. Ya. Wah, positive, happy, bener, semangat. bener. Oke. Nah itu. Nah kalaupun sekarang ada keilmuan basis ilmiahnya yang mengatakan, oh ternyata memang ada loh namanya hormon oksitosin yang kalau dia lagi lahiran tuh nggak boleh diganggu. Apa nih yang bisa mengganggu? Oh merasa asing, nggak hangat dan yang lain-lain. Itu mempengaruhi kontraksi yang akhirnya mempengaruhi kekuatan meneran dan yang lain-lain. Itu tuh sebenarnya Masya Allah gitu. Itu 14 abad yang lalu sudah diinformasikan isyaratnya dalam Quran. Maka kita yakin pendampingan kita yang seperti itu, di mana kita memuliakan perempuan-perempuan yang sedang bersalin ini, kita yakin itu menjadi suatu kemaslahatan yang kemudian itu mempengaruhi proses lahirannya gitu. Jadi gini ibaratnya, nih ada orang mau ibadah, karena tadi niat ibadah itu kan ketika niat dan caranya ya. Ini ada orang udah niatnya udah kita sama-sama saling luruskan nih untuk taat sama Allah. Ya masa orang mau ibadah, kita punya sejadah dan mukenanya kita nggak sedain sih Mbak. Nah gitu ibaratnya. Jadi selalu tanamkan sama tim-tim saya tuh gitu. Jadi jangan pernah merasa lelah ketika mendampingi perempuan ini sedang bersalin. Percayalah bahwa perempuan yang lahiran itu lebih lelah dari kamu. Karena nunggu sambil mules. Kalau kita kan nunggu bisa, oh udah ke kamar mandi, makan sebentar dengan enak misal dan yang lain-lain. Maka ya selalu saya bilang, kalau untuk dijamin keselamatan, kelancaran, ya, lalu kesempurnaan bayi yang dilahirkan, itu jangan datang ke klinik kami. Karena itu ranahnya Allah dan nggak bisa kita jamin. Tapi kalau nyari pendampingan lahiran yang komitmen, loyal, boleh diadu. Boleh diadu. Karena itu, karena ibaratnya nilai itu sudah tertanam di setiap pribadi. Squad Cikmul namanya, squad Cikal Mulia. Oke, nah, squad. Ada squadnya. Ya, Ih, seru deh. Ada berapa bidan sekarang di? Ada 7. Ada 7 bidan dan bidan muda-muda semua. Vibe-nya kayak gini semua? Insya Allah. Karena ya setiap seminggu sekali kan di ini ya. Terus kemudian diperlihatkan bahwa kebesaran Allah tuh sangat banyak di profesi kita ini. Luar biasa. Very nice. Bun, Bun. Ya, boleh lah. Mami. So then what do you think about lahir normal dan sesar? Yang hari ini kan pro dan cons. Benar. Terus saya, oh lu anak sesar, oh lu anak normal, ada kayak gitu-gitunya kan? Benar. Dan kadang-kadang yang Dewi dengar ya, banyak ibu-ibu yang sesar justru menyesal gitu. Aduh kenapa sih aku nggak pertahankan? Aduh harusnya aku normal gitu. Terus menarik gitu untuk dengar hal seperti ini. Sesungguhnya menurut pandangan dan ilmunya Umu, apa yang terbaik? Jadi begini Mbak Dewi. Jadi WHO sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi dan itu nggak pernah berubah rekomendasinya bahwa sejatinya persalinan itu adalah proses alamiah, begitu bahasa keilmuannya adalah proses fisiologis gitu ya bahasa keilmuannya. Maka sejatinya angka sesar ibaratnya angka yang persalinan bukan fisiologis yang butuh bantuan hanya 5-15% idealnya. Begitu rekomendasi WHO loh ya. Rekomendasi WHO. Maka kalau only in emergency cases. Benar. Jadi kalau kita lihat sekarang di Indonesia ini kemudian angka sesar tinggi,
Lalu kemudian itu harusnya menjadi masalah buat kita. Bagi orang yang berpikir itu Tanda ada masalah. tanya, kan? Tanda tanya besar harusnya. Kenapa? Ya. Gitu kan? Karena persalinan itu seluruh dunia itu bersepakat bahwa persalinan itu proses yang alamiah. Ya. Kalaupun ada suatu perjalanan penyakit di dalamnya, pasti tadi angkanya sangat kecil, gitu. Maka yang kita lihat di sini adalah satu, Mbak. Ketika meluruskan niat tadi lahiran untuk taat, ya, gitu ya. Maka lihatlah, apapun yang kita pilih, itu kan hidup perkara pilihan, kan. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memilih dengan benar? Ya tentu perkara persiapan, kan gitu. Maka lihat, ketika kita memilih sesar, gitu ya, memilih metode persalinan sesar, dengan pertimbangan yang di dalamnya itu mengandung kecurigaan kita terhadap Allah, lihat. Artinya apa tuh? Allah nggak kasih tanda nih dari tubuh kita. Mbak, kita tuh meyakini yang namanya tubuh manusia Allah ciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Betul. Maka ketika terjadi sesuatu yang nggak beres, gitu ya, itu pasti ada konsekuensi yang ditimbulkan sama tubuh kita. Contoh misalnya ya, ada keracunan dalam kehamilan, mukanya bengkak-bengkak yang normal, kaki yang bengkak, kok ini sampai muka, sampai tangan gitu misalnya. Itu adalah tanda. Dan tanda itu ibaratnya bisa di screening dan terlihat. Jadi selama kita tidak menemukan ada tanda mengarah ini butuh penanganan yang lain, maka harusnya tuh dipertahankan lahir normal. Sekarang yang jadi pertanyaan banyak sekali gitu ya, itu persalinan sesar yang kemudian itu diputuskan indikasinya bukan karena ada tanda, Betul. tapi ada apa? Prasangka. Kira-kira prasangkanya kemana, Mbak, kalau kurang lebih kayak gitu? Tentu ke Allah. Kebayang nggak? Kalau kita memilih sesuatu karena berprasangka buruk sama Sang Pencipta, maka ingat hadis Rasul apa? Janganlah kalian mati dalam keadaan berprasangka buruk. Wah, itu luar biasa banget. Takut kan kita? Takut banget. Takut banget. Maka ketika yakinlah, maka menjadi aneh kan ketika, oh ini Bu harus dilahirkan seminggu lagi. Kalau enggak, kenapa seminggu lagi? Kalau memang ada tanda bahaya nggak usah nunggu seminggu dong. Memang harus sekarang ya sekarang aja. Kan gitu pertanyaannya. Tapi data mengatakan bahwa operasi sesar berencana jauh lebih besar angkanya daripada yang karena kegawat daruratan. Beda hal ketika kita memilih sesar, memang sudah ada tanda yang Allah kasih, ini darurat. Ibunya keluar darah banyak, jantung bayinya memang berdetaknya tidak baik, dan yang lain-lain. Itu kegawat daruratan. In case pasien itu berarti sudah merasakan kontraksi sebenarnya. Kan gitu. Nah coba lihat sekarang. Banyak kan Banyak yang sesar masuk rumah sakit dengan dandan. Oh iya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Boleh nanya nggak kalau misalnya hari ini, especially for new moms, first time moms, dan mereka memilih untuk ke dokter atau bidan. I mean, I like the bidan. For me it works ya kayaknya, karena adekku juga di Inggris. Ternyata di Inggris pun negara yang kita anggap maju dan lain-lain, mereka juga pakai midwife. Dan mereka sangat nyaman dengan bidan yang bisa datang ke rumah, bisa konsultasi dengan sangat nyaman. Di Indonesia tuh kok kayaknya dulu kan bidan, hamil dikit-dikit bidan gitu. Tapi sekarang tiba-tiba ada shift, dan sekarang kayaknya mulai populer lagi nih untuk kembali ke bidan. Benar, Masya Allah ya. Ya memang tadi Mbak, ketika kita berada di zaman yang dimana teknologi itu dijadikan nomor satu lah gitu ya, maka itu mau tidak mau merubah perilaku manusia. Itu mau tidak mau gitu ya. Karena kenapa? Kalau lahiran di bidan ya nggak ada senjata gitu ya. Memang cuma ditemenin doang. Tunggu aja sampai kapan lahir. Selama kita melihat bedanya bidan dengan dukun adalah satu, bidan ya artinya gini, zaman dulu tuh orang Indonesia kan lahiran sama dukun-dukun aja gitu kan. Lalu kemudian kita ada bidan, bedanya kita ada ilmunya, sehingga ketika kita melihat ini, oh ada nih nggak beres nih, tensinya mulai tinggi atau dan yang lain-lain, maka itu menjadi screening awal buat kita ya, buat bidan. Kan bedanya adalah sebenarnya di situ. Tapi kalau segi kesabaran, harusnya bidan tuh belajar dari dukun segi kesabaran. Nah makanya kenapa sekarang terjadi shift tadi, kemudian karena itu marwah bidan ini pun hilang Mbak. Hilang, semangat nilai mendampingnya itu hilang. Sehingga banyak sekali ya
kita lihat lah ya di rumah sakit tuh bidan kerjanya misalnya apa? Dengerin jantung bayi paling dalam jam-jam tertentu. Ya kan? Dateng ngeliat ibu, dengerin, selesai. Ntar ya Bu, saya datang lagi ke sini gitu. Nggak ada connection ya? Yes. Connectionnya hilang. Benar, koneksinya hilang. Kenapa? Karena tadi bidan tidak menjadi pendamping perempuan seutuhnya. Di mana gitu ya, saat hamil tuh harusnya udah berdampingan terus. Iya. Nah, ketika kita sudah berdampingan terus, maka kita akan building trust, bangun chemistry gitu ya. Ibaratnya ketika saat proses persalinan hilang gitu, kita tuh udah biasa bidan tuh ya, yang namanya ya ya pasien kadang malu nih, misal pas lahiran, oh keluar pupnya juga, itu kan biasa ya. Ya. Buat kita tuh itu biasa, mendampingi itu adalah proses yang biasa, ketemu begitu gitu. Tapi coba gimana reaksinya kalau kita merasa asing sama orang yang mendampingi, malu, stres, nanti overthinking jadinya ke prosesnya lagi ya. Nah itu. Maka nilai itu sih yang hilang kayaknya, nilai bidan sebagai pendamping utama dan pertama perempuan yang harus ditumbuhkan lagi gitu. Masya Allah. Bun lagi kan boleh jelasin tentang daula nggak? Oh boleh. What's daula? This is first time I'm hearing this. Jadi doula itu sebenarnya dikatakan profesi, saya tidak tahu ya ini sudah menjadi sebuah profesi atau belum. Tapi yang jelas keberadaan doula itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika di rumah sakit tidak ada proses pendampingan melekat sama bidan, maka itu akan di take over oleh orang yang dianggap pendamping. Oke. Kan gitu ya. Nah, maka sejatinya keberadaan doula itu sebenarnya menggantikan yang harusnya ini tuh dilakukan sama bidan. Gitu. Jadi doula itu adalah pendamping persalinan, bahkan doula itu bermacam-macam kan, ada birth doula katanya, ada breastfeeding doula, ada doula menyusui, doula lahiran dan yang lain-lain. Yang sebenarnya ketika bidan kembali gitu ya kepada marwah dan fitrahnya, itu semuanya adalah pekerjaan bidan gitu. Oke. Jadi one stop shopping harusnya bener, dengan bidan. Bener. Jadi kalau ini irisan gitu ya, ini irisan ibu lingkaran besar diagram Venn gitu ya. Nah, doula itu adalah bagian pekerjaan bidan yang hilang di masa kini. Nah, gitulah kurang lebih. Yang hilang di masa kini. Dan justru saya selalu bilang, klinik Cikal, saya bilang itu harus menjadi tempat di mana kita meyakini regenerasi itu pasti. Saya akan tua dan akan tergantikan dengan bidan-bidan yang muda. Tetapi kaderisasi itu perlu inisiasi dan di Cikal lah tempat inisiasi itu. Jadi kalau orang nggak misalnya nggak hamil tapi mau datang ke Cikal untuk belajar, boleh. Yes. Oh ya, kayak Mbak Nindi misalnya atau siapa itu saya mereka gitu pendamping lahiran itu bukan saya Mbak Dewi, tapi tim saya. Jadi saya meyakini ketika tadi kaderisasi itu terjadi, dicontohkan kan kepada bidan-bidan muda itu dicontohkan, mereka kembali lagi kepada marwahnya menjadi bidan, mereka bangga sebenarnya, proud gitu. Yep. Betul. Karena tuh banyak Mbak lulusan kebidanan kerjanya di asuransi gitu ya. Karena seolah-olah kayak gak ada kerjaan. Padahal nemenin ibu 24 jam, 12 jam itu tuh kerjaan mulia banget kan. Masya Allah. Tapi kan nilainya yang kita bangun kan. Itu susahnya membangun nilai itu. Gak dapat di institusi formal tentunya. Gitu. Apa syaratnya untuk ibu-ibu muda ini mau didampingin sama bidan di Cikal Mulia? Ada syaratnya nggak sih? Syaratnya nggak ada lah ya. Kita menerima semua orang yang sama-sama meluruskan niat kan. Saya bilang makanya kenapa begitu lahiran harus kontrol lah. Tapi harus datang ke rumah atau pengenalan yang lebih kan trust kan lagi bangun trust nih. Benar. Kontrol hamil ke tempat kita. Nanti ketika di situ kita harus pasti sudah berakad. Jadi kalau misalnya ya banyak sekali di luar sana yang lahiran lancar gitu dan yang lain, kita tidak menjanjikan itu. Karena kenapa? Karena itu ranahnya Allah dan kita yakin bukan ranahnya manusia sehingga
Kita tuh nggak bisa ibaratnya menjanjikan itu. Maka ketika pasien datang, setuju gak nih kalau diakatin? Lo ibaratnya kalau mau lahiran di sini nggak dijamin keselamatan, nggak dijamin kelancaran, nggak dijamin sempurna atau bayinya gitu ya. Kalau bersepakat silahkan memilih kita di sini untuk didampingi. Kalau nggak bersepakat ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena itu dasar. Ya. Kita nggak mau nih Mbak Dewi, di mana agak miris ya ketika dibilang angka kematian ibu relate dengan kompetensi bidan yang minim misalnya gitu ya. Itu agak sedih sih saya ya sebenarnya. Kenapa lantas kemudian kematian itu menjadi tanggung jawab bidan? Padahal Allah yang menentukan. Bener, mohon maaf gitu ya. Malaikat Israel nyampe juga di rumah sakit kan, gitu ya ibaratnya gitu kan. Gitu. Kenapa gitu? Kenapa harus menjadi tanggung jawab kita? Bahwa ketika bersalin itu kenapa diserem-seremin hidup atau mati? Sebenarnya itu nggak selesai kalimatnya, hidup atau mati syahid. Kalau kita takut mati ketika lahiran, kenapa kita nggak takut mati ketika kita jalan-jalan ke mall, sekedar nemenin anak kemana gitu? Kan itu yang harus kita Karena bisa dimanapun. Benar, karena itu yang harus kita kembali ingatkan gitu. Ya. Masya Allah. Gimana caranya untuk membangun mindset ke ibu-ibu muda bahwa kan Caesar operation atau normal itu banyak di tangan ibu dong. Gimana caranya kita bangun mental supaya mereka normal is the way to go. Iya kan? Iya, betul. Karena kadang-kadang ya yang disampaikan juga Mas Gandhi, orang milih untuk udah pokoknya hamil itu aku mau nikmatin, bebas mau makan kayak gimana, bebas mau ngapa-ngapain, nanti giliran ini juga bebas mau yang shortcut, gampang. Jadi tidak ada persiapan yang tadi Umu menyampaikan. Mindset ini kan harus dirubah, Benar-benar. Ya, Masya Allah memang benar Mbak Dewi. Makanya kenapa luar biasa ya ketika kita mempelajari Islam, maka luar biasa Islam tuh nggak bisa dipisah dari kehidupan. Sebagaimana kita yakin bahwa dalam Islam kita tahu bahwa dalam diri manusia itu ada akal di dalamnya. Dimana akal ini butuh nutrisi kan. Nutrisi itu asalnya kan dari akal tuh nutrisinya dari satu penginderaan, kedua tentu informasi. Belajar tentunya. Dong. Bener. Iya. Pilihan mau belajar atau enggak ya itu yang dihisap justru kan. Ih, bener tuh. Kan gitu. Dan bagaimana bisa diindrakan kalau gitu ya ibaratnya yang dicari pendampingnya ini tidak mengasih penginderaan itu. Maka kalau misalnya Umu nih, misalnya kemarin Mbak Nindi kalau kontrol Umu ceritain Mbak kemarin tuh ada loh yang itu bentuk penginderaan sebenarnya. Ada loh. Jadi apa informasi yang kita berikan dengan penginderaan yang kita berikan, maka itu kan menjadi suatu keyakinan yang kemudian persepsi inilah yang menguatkan kita untuk bersikap kita mau apa nih setelah itu. Maka selalu Umu bilang ke pasien-pasien suaminya kalau kontrol bareng, Umu udah bilang di Indonesia itu ketika perempuan mau diputuskan operasi itu suaminya pasti dimintain tanda tangan kan. Ya Pak siap-siap aja dihisap Pak kalau tanda tangannya kan gitu jadinya kan. Ya siap-siap aja dihisap kalau kita tanda tangan atas sesuatu yang kemudian kita tanya sama diri kita, ini beneran emang tindakan yang tepat atau saya hanya mencurigai Allah nih. Gitu. Nah, itu kan berarti suami pun akan kena kan? Harus. Justru suami adalah ibaratnya pendamping utama. Itu yang paling utama. I like that. Boleh kasih nasihat nggak sih buat para suami? Karena kadang-kadang suami merasa ini terlalu berat, melihat darah udah pusing, terus nanti istri cubit-cubit, udah. Apa nasihatnya Bun? Nah ini yang lucu kan rata-rata nih. Bapak-bapak tuh kalau ditanya gini, Pak kenapa Pak? Kan yang kecikal tuh rata-rata jauh-jauh Mbak Dewi ya. Maksudnya memang biasanya pilihannya kalau nggak dari temen, kalau nggak udah mentok ya baru kecikal gitu. Nah ini jangan dong. Mulai sekarang semuanya cari cikalmu ya. That's where you need to go. Nah jadi itu Umu selalu tanya gini. Pak, saya bilang gitu. Saya selalu nanya ke suami-suami pasien, support gak istrinya untuk lahir normal? Kalau jawabannya gini, ya saya sih support aja kemana aja dia pergi pokoknya udah saya ikut ya. Itu nggak support sebenarnya. Saya sih terserah aja gitu. Itu nggak support. Kalau kalimat terserah tuh nggak support. Kenapa? Ya nanti ketika istri ini dengan udah effort nih, saya udah nganterin kamu jauh-jauh ternyata terjadi sesuatu di luar harapan. Maka ya kamu kan yang milih.
kan gitu ya. Jadi blaming the Benar, wife ya. benar. This is your choice. Benar. Maka luar biasa ya dalam konteks kehamilan dan persalinan ini kita melihat betapa perempuan itu benar-benar mulia di sisi Islam. Luar biasa bagaimana ketika perempuan itu emang layak mendapat kemuliaan. Karena kenapa? Bayangin loh. Ini dia yang hamil, dia yang lahiran gitu ya. Tapi suami yang dihisap nih gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Suami itu nggak boleh nggak tahu. Harus tahu resikonya apa kalau istrinya nyoba ini. Kan gitu. Harus tahu. Karena itu ada di tangan dia memutuskan itu. Harus tahu gitu. Jadi nggak boleh lepas tanggung jawab. Ya, benar-benar. Kepada istri dan anak. Benar. Selamat ya para suami. Oke, terima kasih banyak. This is so much good advice. Semoga untuk ibu-ibu hamil yang ada di luar sana, mereka akan memikirkan lagi tentang niatnya, tentang perjuangan yang sangat mulia sekali, terus mencari pendampingan yang terbaik untuk melewati proses yang besar sekali ya. Ini baru awalnya kan, belum nanti anaknya sudah lahir harus tanggung jawab lagi kan untuk membesarkannya. Last nasihat untuk para ibu-ibu, bahkan wanita. Kan sebelum hamil kita udah harus ada persepsi positif tentang kehamilan. This is a good thing kan? Benar. Mohon nasihatnya Buat Umu kembali lagi bahwa yang namanya hamil, bersalin, menyusui itu adalah semua proses fitrah. Proses fitrah itu artinya proses sehat, siklus alamiah. Maka ingat ketika kita mempertahankan ini sesuai dengan kadar-kadar yang Allah kasih, termasuk lahir normal dan menyusui 2 tahun, itu pun sudah ada perintahnya dalam Quran secara jelas, maka ingatlah ketika kita luruskan niat ini hanya karena ingin taat sama Allah, maka lihat betapa banyak maslahat yang akan kita terima. Itu yakin. Insya Allah maslahat yang kita terima tidak lebih, tidak kurang. Allah kasih sesuai dengan apa yang kita niatkan. Gitu. Jadi yakin bahwa bersalin, hamil dan menyusui adalah proses kefitrahan yang justru harus kita pertahankan kealamiahannya. One more question, terakhir janji Hari ini kan juga banyak yang nanya ke Dewi, Mbak, gimana nih? Kita belum dikasih, kita belum punya anak. Gimana nasihatnya? Masya Allah. Mbak, Masya Allah, yang namanya Allah itu memberi kadar sesuai dengan kesanggupan manusia. Maka bukan berarti kemudian kita belum diberi amanah, kemudian lalu kita tidak bisa taat sama Allah dalam bentuk lain. Yakinlah ketika, ini banyak sekali Mbak, ketika banyak sekali pasien-pasien yang datang ke Umu, kemudian 9 tahun gak punya anak, 7 tahun belum kasih Allah amanah gitu ya. Lalu kemudian itu hampir sama pola ceritanya. Mereka bisa hamil justru ketika mereka kemudian tidak lagi menuntut Allah untuk diberikan amanah. Ketika mereka sudah berpasrah pada keadaan dan menerima ketetapan Allah, Allah kasih itu, lalu lihat apa yang terjadi Mbak. Kebanyakan dari mereka semua belum anaknya 2 tahun kemudian hamil lagi. Karena secara teori pun, secara ilmiahnya ada hormon yang tertekan ketika kita mengharapkan sesuatu yang terus-menerus kita ulang gitu ya, kepingin itu menekan hormon lain yang sebenarnya harus muncul ketika kehamilan ini dibutuhkan. Maka itu menjadi luar biasa, ternyata hamil itu menyehatkan gitulah konsepnya. Maka sekali lagi, jangan pernah menekan diri sendiri atas ketetapan Allah yang sudah kita yakini ketetapan Allah itu nggak ada yang nggak baik. Perkaranya kita mau mengambil hikmah atau tidak, gitu. Insya Allah. Masya Allah, barakallah fikum. Masya Allah. Berarti aku boleh main ke klinik? Boleh dong. Terus boleh bantu-bantu Oh, boleh.